Kebersamaan di sini maksudnya apa? Dikatakan dalam tafsir mengatakan bahwa bin nasra wa ta'yid fid dunya wal akhirah, dengan pertolongan dan penjagaan di dunia maupun akhirat. Allah. Ya, bukan innallaha ma'a kaza, tapi innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di sini maksudnya apa? Dikatakan dalam tafsir mengatakan bahwa bin nasra wa ta'yid fid dunya wal akhirah, dengan pertolongan dan penjagaan di dunia maupun akhirat. Dijaga sama Allah, ma'al muttaqin. Udah ma'al, masya Allah Pak, saya jalan bareng ya sama Bapak Fulan ya, saya jalan bareng. Kalau bareng bersama-sama nggak Pak? Bersama-sama nggak artinya? Bersama-sama. Saya jalan bareng sama Bapak Fulan, nanti jalan bareng bersama-sama. Nggak mungkin Bapak itu jalan duluan kita belakangan, enggak. Saya jalan bareng sama Bapak Fulan, berarti kita jalan sama jalan bareng. Nah begitulah ketika Allah bersama orang-orang yang muttaqin, ada kebersamaan di situ. Ya, ada penjagaan, makna kebersamaan, penjagaan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang kita nggak suka, dari hal-hal yang kita tidak inginkan, Allah jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min dzalika al-ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian. Yang kedua adalah ilmu ladunni. Nah, ilmu itu ada dua. Ada kasbi, ada wahbi. Kasbi itu ilmu yang kita dapati belajar dengan membaca, dengan menulis, dengan menghafal. Kita baca, tulis, menghafal. Itu ilmu yang pertama, kasbi. Cari, kita dapatkan. Yang kedua adalah wahbi. Wahbi itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita melalui proses membaca, ya, menulis atau menghafal, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya wahbi. Dan itu pun terjadi pada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan keutamaan kemuliaan tersebut tanpa dia membaca. Bukan asal-asalan Pak ya. Kalau kita mah nggak pernah kita baca, emang asal-asalan jawabnya, bukan atas dasar ilmu. Tapi kalau mereka ilmu laduni, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia pinter, otaknya bagus dalam menghafal, bukan, karena memang Allah ajarkan dia langsung. Wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan kalian tanpa ada proses membaca, tanpa ada proses menulis ataupun menghafal, langsung wahbi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita baca cita-cita para waliullah tentang hal ini, banyak orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak. Ya, bahkan sahabat pun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan bahwa andai kata saya ingin menafsirkan basmalah, beliau ingin menafsirkan ayat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, nggak akan cukup kertas-kertas, ya, tidak akan cukup 10 ekor onta memenuhi kertas-kertas yang saya tulis tentang bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ilmu dari mana itu? Ya, Allah sendiri yang memberi. Allah kasih ilmu. Ya, makanya di dalam ayat selanjutnya, ayat terusannya, wallahu bikulli syai'in alim. Ditegasin lagi. Ya, ditegasin, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan kalian. Kata Allah ibaratnya, nggak percaya, saya akan mengajarkan kalian. Sampai Allah tegaskan, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nggak usah takut, Allah Maha tahu semuanya. Allah Maha alim semuanya. Sampai ditegaskan seperti itu.
Ya, sampai tegasin, aku ini maha mengetahui dengan segala-galanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah khawatir, aku akan ajarkan kalian dari A sampai Z, bahkan rahasia A dan Z akan aku ajarkan, akan Allah ajarkan. Ya, kita mungkin mengetahui hanya kulitnya, tapi diantara para kekasih Allah ada yang mengetahui dalamnya. Kita hanya mengetahui kulit, tapi mereka para kekasih Allah mengetahui dalamnya, mengetahui asrar, rahasia-rahasia dari ilmu. Mereka tahu. Kenapa? Allah yang ngajarin. Ya, sehingga kita dapati para wali-wali Allah yang alim, para wali-wali Allah yang mengerti dalam ilmu agama. Ya. Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wallahu bikulli syai'in alim. Ya, mudah-mudahan kita dapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Rahib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, Rahib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ini buta dari kecil, buta dari kecil. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan keberhasilan Rahib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, kebersihan hatinya, Allah ajarkan dia segala sesuatunya. Ya, Allah ajarkan segala sesuatunya. Padahal buta. Ya, penulis inilah, penulis ini kitab Abdullah bin Ali Haddad, padahal buta. Tapi beliau punya karangan yang banyak, murid yang banyak. Bukan hanya satu kitab yang kita baca ini, bahkan di sini kitabnya tercatat ada 12 kitab. Bukan hanya ini saja yang tercatat, yang belum tercatat banyak. Padahal beliau buta, tapi Allah ajarkan ilmu. Orang yang buta, maaf, dia belajarnya dengan mendengar atau dengan meraba dengan huruf braille. Tapi ini buta, nggak ada dulu huruf braille, Pak, nggak ada. Tapi dia bisa dengan buta matanya, Allah jadikan penglihatan pada hatinya. Allah ajarkan ini. Ya, Allah berikan mereka ilmu dunia. Ahmad bin Hasan Al-Attas pun seperti itu. Ya, beliau belajar dengan Habib Bakar bin Abdul Attas sehingga menjadi ulama besar, orang alim besar dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu semua karena taqwa. Kemudian yang ketiga, wa min dzalika al-furqan min al-ishtibahi wal wuqu'i wal iskal. Di antaranya lagi adalah furqan. Furqan ini adalah pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ketika dia terjadi sebuah hal yang muskilah, hal yang menjadikan dia tidak memahami, Allah berikan kemampuan untuk bisa membedakan. Oh, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini diikuti, ini jangan diikuti. Itu namanya furqan, sehingga dia selamat. Maka dikatakan, ada tafsir mengatakan furqan itu an-najat, itu keselamatan. Ya, kita selamat karena kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, sehingga selamat. Itu namanya al-furqan, an-najah, keselamatan. Ya, ketika indal isbibahi wa wuqul iskal, ketika terjadi kesamar-samaran, ketika terjadi muskilah, nah Allah berikan furqan, ada kemampuan untuk membedakan. Ya. Kemudian wal kafaratu lisai'at, di antaranya lagi adalah kafarah atas kesalahan, wal maghfiratu lidzunub, pengampunan dosa. Ya. Al kafarah wal maghfirah itu beda makna. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu bahasa Arab itu beda makna. Kalau kafarah menghapus dosa dan menghapus jenis maksiat itu, seakan-akan dia belum pernah melakukan maksiat. Itu kafarah. Dosanya dihapus, kesalahannya dihapus. Jadi seakan dia nggak melakukan maksiat, nggak ada catatannya. Nah, kalau maghfirah itu namanya satar, dihapus tapi maksiatnya masih ada bekasnya, cuma ditutupi dari kalangan orang-orang lain, Allah tutupi. Itu bedanya di situ, kafarah dan maghfirah. Jadi kalau kafarah itu maksiatnya itu dihapus semua sama Allah, hingga kalau dicek catatan amalnya nggak ada maksiatnya. Tapi kalau
Maghfirah itu ditutup sama Allah sehingga orang nggak ada yang tahu. Itu bedanya. Ya, ada yang mengatakan sama aja antara maghfirah dan kafarah, sama aja. Intinya apa? Penghapusan dosa. Ya, tapi kalau bahasa Arab punya makna tersendiri-sendiri di antara kalimat-kalimatnya. Rahmanur Rahim aja beda-beda. Rahmanur Rahim kalau dalam arti Indonesia maha pengasih dan maha penyayang. Tapi dalam bahasa Arab beda arti. Rahmanur Rahim walaupun dari akar suku kata yang sama, Ar-Rahmah, dari akar suku kata yang sama, Ar-Rahmah, tapi ketika berubah dari Ar-Rahman ke Ar-Rahim itu maknanya beda, punya makna tersendiri. Ya padahal akar katanya sama, Rahmah. Ya kalau Ar-Rahman, Rahimud dunia, Rahman itu mengasihi dunia saja. Yang mukmin, yang kafir dapat itu Rahman. Yang manusia dapat, yang binatang dapat itu Rahman. Tapi Ar-Rahim khusus hanya dimiliki oleh orang mukmin. Maka dalam Al-Qur'an ya, innallaha kana bil mu'minina rahima. Ya, innallaha bil mu'minin kana allaha bil mu'minina rahima. Allah dengan orang mukmin rahim. Rahim khusus orang mukmin, tapi Rahman enggak, mencakup semuanya. Makanya Allah katakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman zat yang maha penyayang, mencakup keseluruhannya. Bukan hanya orang mukmin saja, tapi yang kafir juga dapat rahmannya Allah. Tapi orang mukmin khusus rahimnya Allah. Dengan apa? Dengan iman, dengan Islam. Itu makanya bahasa Arab ini kalau kita nggak ngerti, main ambil terjemahan aja, takut-takutnya salah. Ya, orang baca terjemahan sama baca kitab asli takutnya salah. Kalau dia nggak ngerti malah membahayakan nantinya. Silahkan baca terjemahan, nggak dilarang, cuma kita harus paham. Kadang-kadang apa yang diterjemahkan beda dengan makna yang asli dari kitabnya. Harus mana asli. Kadang-kadang beda. Nah gitu, kalau kita hati-hati kalau baca di buku terjemahan. Oh, terjemahan Riyadhus Shalihin, terjemahan Tafsir Jalalain, terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, terjemahan ini, terjemahan ini. Baru baca terjemahan kadang-kadang baru nyalahin orang lain. Repotnya begitu. Bacanya terjemahan, tapi nyalahin orang lain. Terjemahan belum tentu yang dia baca terjemahan itu juga benar. Makanya ulama menganjurkan kita belajar dengan seorang guru yang ngerti, yang paham dengan seluk-beluk ilmu. Biar apa? Biar kita nggak salah, biar kita nggak kebablasan. Ya, itu bahasa Arab itu seperti itu. Nggak bisa kita memaknai dengan terjemahan secara tekstualnya. Ya, udah langsung kita hukumi seperti ini. Kayak contoh misalkan Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran Allah katakan, man kana fi hadhil a'ma wa fil akhirati a'ma. Kalau terjemahannya barang siapa yang di bumi ini buta, di akhirat buta. Ayo dah. Kalau kita baca terjemahannya, barang siapa yang di bumi ini, di dunia ini buta, di akhirat buta. Itu terjemahan. Maknanya seperti itu. Tapi ada makna tersendiri di dalamnya yang terkandung. Baca tafsirannya. Apa maksud a'ma di sini? Buta, maksudnya buta bukan buta mata, tapi buta hidayah. Buta petunjuk, buta ilmu. Maka di akhirat dia akan buta dari kasih sayang Allah, rahmat Allah, masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpatokan kepada terjemahan, kecuali kalau udah kita tanya kepada yang ahlinya. Takutnya kita salah gara-gara baca terjemahan. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Ya. Tadi seperti saya bilang, kemampuan untuk membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu hak namanya Al-Furqan. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian.
Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang mempunyai keutamaan yang luhur, keutamaan yang besar. Jadi enggak Allah menegaskan wallahu dzul fadlil azim, apa maknanya? Ada makna tersebut, ada makna terselubung di sini. Mungkin kita mengira dosa saya besar, kesalahan saya banyak, sulit untuk dihapus, sulit untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan khawatir. Ya, katakan dalam sebuah syair, Al-Imam Busiri mengatakan, la taqnatu ya nafsu ya nafsu la taqnati min jallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Wahai jiwa-jiwa yang terlalu banyak bermaksiat kepada Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dosa besar di hadapanmu, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzul fadlil azim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau istama insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin wa yas'aluna mas'alatu wa yutikula mas'alati la yanqusu min mulkihi syai'a ila kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata kalian semua nih, manusia dan jinnya, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kumpul di satu tempat, meminta kepada Allah semua permintaan, dan diberikan oleh Allah semua permintaannya, nggak akan berkurang dari keutamaan Allah sedikit pun, ya, kecuali hanya seperti jarum dimasukkan ke dalam air laut, diangkat. Yang ikut banyak apa sedikit? Jarum kita taruh di laut, kita angkat, yang ikut pada jarum itu air laut sedikit apa banyak? Dikit. Surutnya air laut? Enggak surut, itu keutamaan Allah. Maka Allah katakan, wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai keutamaan yang agung, yang besar, yang luhur. Jangan berkurang. Bahkan andai kata semua laukana insakum wa jinnakum fi abjari qalbi rajulin wahid minkum mana qasallahu min mulkihi syai'a. Andai kata semua kalian nih, manusia dan jinnya, awal dan akhirnya, menjadi orang yang paling bejat di muka bumi ini, semuanya nggak akan berkurang dari kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, manusia dan jinnya, awal dan akhirnya, menjadi seperti orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan berkurang dari kemuliaan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bertambah, nggak akan bertambah. Terus dia bertambah pada Allah Subhanahu, bukan karena ketaatan kita. Kita taat, itu adalah hasil cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dengan berbagai kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.